Minggu depan membahas pembelajaran apa? Minggu kemarin. Teks biografi, Bu. Apa itu teks biografi? Teks yang berisi kisah hidup seseorang. Di sini ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua. Oh iya, hadir semua Ibu. Rapi. Kemana? Dispen. Ada kegiatan Ibu. Nyanyi Bu, nyanyi. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. KM? Regi. Boleh Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa dicukupkan. Kita hari ini akan mempelajari tentang teks puisi. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami pengetahuan dan jenis-jenis puisi, yaitu membantu siswa untuk memahami bagaimana puisi menggunakan jenis-jenis puisi seperti puisi naratif, puisi lirik, puisi deskriptif. Yang kedua, mampu memahami unsur pembentuk puisi seperti majas dan irama, penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, pengimajinasian dalam puisi. Dan terakhir, siswa mampu menuliskan sebuah puisi. Ada yang mau membacakan contoh puisi? Regi Bu siap. Boleh Selalu Bu. siap. Salah satu. Baca. Bebas Bu. Bahas. Hatiku selembar daun. Karya Sapardi Djoko Darmono apa Damono Bu? Damono. Oh, Damono. Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biar aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi, sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Nah, terima kasih Regi. Nah, yang kedua, Regina. Ya. Herman Sutarji Kaljom Bahri. Herman tak bisa dipijak di bumi, tak bisa malam di bulan, tak bisa hangat di matahari, tak bisa hangat di matahari, Matahari. tak bisa teduh di matahari, Ya. tak bisa teduh di tubuh, tak bisa biru di lajuardi, tak bisa tunggu di tanah, tak bisa sayap di angin, tak bisa diam di awan, tak bisa sampai di kata, tak bisa diam di diam, tak bisa paut di mulut, tak bisa pegang di tangan, tak bisa. Terima kasih Regina. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis puisi. Pengertiannya yaitu puisi adalah bentuk karya sastra yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah, padat, dan bermakna. Puisi seringkali memanfaatkan ritme, rima, dan gaya bahasa khusus untuk mengekspresikan perasaan, pemikiran, atau ide penulis. Puisi naratif yaitu puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu balada dan romansa. Balada adalah jenis puisi yang mengisahkan orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Contohnya puisi balada yang pernah ditulis oleh W.S. Rendra yang berjudul Balada Orang-orang Tercinta. Yang kedua, romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau pertualangan. Contohnya, puisi romansa dapat dilihat dalam karya Sitor Situmorang dengan judul Lagu Gadis Itali. Yang selanjutnya ada puisi lirik, yaitu puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Jenis puisi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyair. Contohnya, elegi Jakarta karya Asrul Sani. Yang kedua, serenada adalah puisi yang berisi sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nyanyian serenada ini tepat dinyanyikan pada waktu senja. Contohnya puisi serenada biru karya W.S. Rendra. Yang terakhir, ode adalah puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Contohnya puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Nah, yang kedua ada puisi deskriptif.
Cici boleh bacain? Boleh Bu. Puisi deskriptif adalah puisi Bacakan. yang memungkinkan si penyair bertindak sebagai seseorang yang memberi kesan. Puisi ini berisikan mengenal sebuah kesan terhadap suatu peristiwa, keadaan, suasana, bahkan benda. Biasanya yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang masuk ke dalam jenis puisi ini adalah satir dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satir adalah sebuah puisi yang mengungkapkan perasaan yang tidak puas dari si penyair. Ketidakpuasan tersebut karena suatu hal. Cara yang diungkapkan adalah melalui sebuah sindiran atau pernyataan keadaan yang sebaliknya. Sama dengan satir, puisi kritik sosial juga demikian. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada penyampaiannya. Puisi kritik sosial akan menjelaskan mengenai kepincangan dan ketidakberesan suatu keadaan atau orang yang dimaksud. Terima kasih. Nah, jadi puisi deskriptif itu terbagi menjadi dua, yaitu ada satire dan kritik sosial. Satir. Satir yaitu menceritakan tentang ketidakpuasan dan mengungkapkan perasaan yang tidak kepuasan. Kalau puisi kritik yaitu puisi mengenai kepincangan dan ketidakberesan suatu keadaan atau orang yang dimaksud. Nah, yang selanjutnya ada unsur pembentuk puisi. Yang pertama majas dan irama, penggunaan kata-kata konotasi. Yang ketiga kata-kata bernambang. Yang keempat pengimajinasian dalam puisi. Yang pertama ada majas dan irama. Teks puisi adalah sebuah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Teks puisi mengutamakan majas dan juga irama. Majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Majas digunakan untuk menimbulkan kesan-kesan seperti perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Irama atau musikalisasi adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Yang selanjutnya adalah penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan makna suatu kata yang melampaui makna literal atau makna semantik yang tepat. Kata-kata ini memiliki asosiasi emosional, sosial, atau budaya yang terkait dengan mereka yang mempengaruhi bagaimana orang memahami dan merespon kata tersebut. Nah, selanjutnya ada kata-kata berlambang. Puisi juga mengandung kata-kata berlambang atau simbol adalah sesuatu yang dapat berupa gambar, tanda, atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Contohnya lambang yang umum digunakan adalah rantai dan padi, kapas, dalam gambar Garuda Pancasila, serta tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang ini dapat dipahami secara umum dan memiliki arti tertentu. Dalam puisi, kata-kata juga dapat memiliki lambang, contohnya meliputi kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Nah, yang selanjutnya pengimajinasian dalam puisi. Puisi juga mengandung kata-kata yang memiliki lambang-lambang atau simbol. Adalah sesuatu yang dapat berupa gambar, tanda, atau kata yang menyatakan suatu maksud tertentu. Ibu boleh sambil minum nggak? Boleh. Contoh lambang yang umum digunakan adalah rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, serta tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Ya, lambang-lambang ini dapat dipahami secara umum dan memiliki arti
tertentu. Dalam puisi kata-kata juga dapat memiliki lambang. Contohnya meliputi kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan wajah yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Ya. Nah, ada tugas ya. Kita bagi per kelompok aja ya. Berkelompok. Nah, bagi 2 kelompok aja. 4 kelompok. 4 perjajar aja ya. Ada 2. Kasih waktu selama 5 menit. Itu aku Udah? Lagi udah? bentar Bu, lagi ini dulu Bu. Udah Bu, kelompok Udah? udah. Udah? Udah Bu. Udah. Oh udah Bu. Udah? Udah. Kita bahas ya, kita bahas bersama-sama. Iya Bu. Yang pertama, majas yang terdapat dalam puisi Aku karya Chairil Anwar adalah Aku mau. ya apa? Cici? Imajinasi. Ya. Terus metafora. Hiperbola. Alliteration. Repetition. Repetition. Personifikasi. Imperatif. Hiperbola. Udah. Stop. Udah. Yang kedua, tema yang terdapat dalam puisi Aku karya Chairil Anwar. Aku Ibu. Ya, apa Regina? Tema dari puisi Aku karya Chairil Anwar adalah perjuangan dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan ketidakpastian hidup, serta ingin untuk hidup lebih lama dan meninggalkan warisan yang positif. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan akunya binatang jalang? Apa? Ulan. Ya, yang dimaksud dengan akunya binatang jalang dalam puisi Aku karya Chairil Anwar. Dalam puisi Aku karya Chairil Anwar, akunya binatang jalang Menggambarkan diri sendiri sebagai seseorang yang tidak terkendali dan tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan atau lakukan. Ya, benar. Tuh. Betul. Yang keempat, Aku Bu, aku nomor 4. apa yang dimaksud dengan pedih perih? Dalam puisi Aku karya Chairil Anwar, pedih perih menggambarkan rasa sakit dan ketidakpastian yang dialami oleh seseorang yang sedang berjuang. Ya, betul. Hebat kamu Regi. Ya. Kedua, ketidakpedulian terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, identitas sebagai binatang jalang. Yang keempat, ketidakpedulian terhadap rasa sakit. Yang kelima, ketekunan dalam menghadapi rintangan. Yang keenam, keinginan untuk hidup lebih lama. Yang ketujuh, perjuangan seorang yang mempunyai semangat yang tinggi, yang tidak mengenal kata lelah, sakit walaupun ia terluka. Dengan tekadnya yang kuat, ia terus berusaha untuk mencapai tujuan tanpa memperdulikan banyaknya rintangan yang menghampiri. Ya. Betul? Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Nanti soalnya dikumpulkan dan minggu depan hasilnya. Jawabannya nggak dikumpulin Bu? Ya, sama jawabannya. Oh. Nah, tadi kita telah membahas apa? Puisi. Puisi. Puisi di dalam puisi apa aja? Ada apa ya? Tadi apa ya? Ya, majas. Bagian. Puisi terbagi menjadi beberapa jenis. Apa aja? Puisi naratif. Puisi satire Bu. Satire. Puisi naratif terbagi menjadi dua macam, yaitu Romansa, balaga. yang kedua puisi lirik, Tiga Tiga macam. macam. yaitu puisi deskriptif. Satire. Ya. Bel. Unsur pembentuk puisi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu terima kasih. Sama-sama.
Pembelajaran hari ini apakah senang? Senang sekali. Terlihat dari muka saya, Bu. Sangat senang sekali. Pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Siap. Dan minggu depan kita akan belajar tentang teks drama. Kita akan berakting. Sebelum pulang, Ya bermuka dua. marilah kita berdoa KM. Siap Bu, sebelum pulang marilah kita berdoa dimulai. Amin. Amin. Sudah cukup. Amin. Pembelajaran cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.